Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan wa hiya khairu tahiyatin fil alamin. Tahiyatul Islam ya assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ila khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan semuanya masih istiqamah dengan keimanan dan keislamannya insyaallah di penghujung Ramadan yang kalau dalam logika kehidupan apapun jenis perlombaannya, baik itu perlombaan mobil, motor, dan pacuan kuda, itu setiap mendekati garis finish justru kecepatannya ditambah, speednya itu dinaikkan agar sempurna mencapai garis finish. Tapi berbeda dengan umat Islam di bulan suci Ramadan, semakin mendekati penghujung Ramadan, speednya malah menurun, kecepatannya malah turun, bahkan terjadi migrasi besar-besaran. Yang tadinya masjid yang ramai, sekarang yang ramai justru jalanan dan tempat-tempat perbelanjaan. Ini sebuah anomali yang harus sama-sama kita renungkan. Sebab para ulama kita berpesan, salafus saleh terdahulu, beliau mengatakan kalau kita tidak bisa memulai sesuatu itu dengan baik, maka akhirilah sesuatu itu dengan baik. Mayoritas umat Islam belum tentu memulai Ramadan itu dengan semangat yang penuh, ditambah mengakhiri Ramadan pun dengan semangat apa adanya. Maka orang bijak mengatakan, kalau yang kita berikan kepada Allah itu sisa waktu kita, kalau yang kita berikan kepada Allah itu sisa umur kita, kalau yang kita berikan kepada Allah itu sisa harta kita, maka yang kita dapatkan pun dari Allah sisa rahmat dan kasih sayangnya juga. Sebab yang kita beri kepada Allah sisa-sisa, maka yang kita dapatkan pun nanti adalah sisanya juga. Karena yang kita berikan sisa waktu, sisa umur, sisa tenaga, sisa harta, kebanyakan sisa. Maka yang kita dapatkan pun selama ini selalu yang tersisa dari kasih sayang Allah. Maka banyak doa, banyak hajat, banyak permohonan kita yang belum Allah kabulkan. Itu bukan karena Allah tidak sayang kepada kita. Justru Allah sayang kepada kita, sebab Allah tahu betul kita ini belum siap menerima apa yang kita minta kepadanya. Maka ada jamaah bertanya menanggapi fenomena 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang justru sebahagian masyarakat kita salah menyikapi dengan melakukan berburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar diburu, luar biasa. Yang tadi nggak pernah puasa, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, 10 hari terakhir tiba-tiba ke masjid.
Ditanya alasannya mencari Lailatul Qadar. Ternyata Lailatul Qadar itu selama ini hilang kelihatannya, makanya dicari terus. Bapak Ibu sekalian, tidak usah mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang akan mencari manusia-manusia yang pantas untuk mendapatkannya. Jadi Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang given bagi kehidupan manusia, tapi yang bisa diperoleh melalui proses perjalanan spiritual dari awal Ramadan, bahkan dari awal kehidupan kita. Jadi jangan nyari di malam 10 terakhir. Memang ada hadis yang mengatakan 10 malam terakhir itu kemungkinan Lailatul Qadar itu turun. Kemungkinan. Jangan-jangan udah turun awal Ramadan kemarin. Nah, ini kita untuk mengkonfirmasi kebiasaan masyarakat kita yang selalu aji mumpung. Ya, dari awal Ramadan nggak puasa, tapi tiba-tiba 10 terakhir malah rajin betul ibadahnya. Ada nilai positifnya, tetapi ini kebiasaan yang tidak baik, apalagi sampai dibiasakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Lailatul Qadar itu bukan kapan dan di mana, tetapi Lailatul Qadar itu bagaimana. Bukan kapan dan di mananya. Bagaimana orang yang akan mendapatkannya. Kita coba. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diselamatkan Allah dari kobaran api yang membakar beliau oleh Raja Namrud. Itu dengan Allah mengajarkan satu kalimat, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Keluar dari kobaran api sehat walafiat. Coba kira-kira Bapak yang mengucapkan, kita yang mengucapkan 1000 kali, terus bakar tangannya. Kira-kira kebakar apa enggak? Kebakar enggak? Problemnya di mana? Ya. Mulut siapa yang mengucapkan itu masalahnya. Kalimatnya sama, niat dan tujuannya sama, sumber kalimatnya sama dari Allah. Tapi ketika Nabiullah Ibrahim yang membaca, beliau selamat dari bakaran kobaran api. Tapi ketika orang seperti kita yang membaca malah gosong. Karena yang mengucapkannya itu berbeda kualitas imannya. Lailatul Qadar itu demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi kita beriktikaf, kita ta'lim dan seterusnya, jangan pernah berorientasi untuk berburu Lailatul Qadar. Itu tujuan yang salah kaprah. Niat kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti kebiasaan Rasulullah yang sampai beliau tiba di Madinah sampai wafatnya tidak pernah meninggalkan i'tikaf di masjid 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Demikian diriwayatkan secara mutawatir. Dari semenjak beliau tiba di Madinah, hijrah dari Makkah, sampai beliau wafat, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan i'tikaf asrul awahir min syahri Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Di sini ramai i'tikafnya Bapak Ibu sekalian. Ramean mana i'tikaf di masjid daripada di rumah? Ramai yang i'tikaf di rumah Pak Haji. I'tikaf di tempat tidur. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, itu sebatas penekanan untuk kita bersama agar tidak salah menempatkan 10 hari terakhir ini pada penempatan dan penyikapan yang justru kontradiktif dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan apa yang menjadi kebiasaan beliau semasa hidupnya. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas tentang inilah Islam. Selama ini mungkin setiap individu dari kita sudah mengetahui bahwasanya agamanya Islam. Tapi mungkin ketika ditanya lebih mendalam, apa itu Islam?
sulit kita untuk menjawab dan mendefinisikannya. Apa itu Islam, Bapak Ibu sekalian? Islam itu kata sifat, kata kerja, atau apa? Apa itu Islam? Apakah Islam itu hanya penuh dengan rutinitas ibadah semata? Ma huwal Islam? Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Itu yang membuat Gayus Tambunan gak masuk Islam, Pak. Kata Gayus 1 perkara saja udah berat, apalagi sampai 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat. Apa bunyi syahadatnya? Sampai dengan haji, ya. Apakah hanya itu yang disebut dengan Islam, Bapak Ibu sekalian? Ya. Ma huwal Islamu lughatan? Secara bahasa apa arti Islam itu? Ya, berserah diri, al-khudu wal inqiyad, tunduk dan patuh. Secara bahasa, maka semua yang ada di atas muka bumi ini adalah muslim. Hatta orang kafir sekalipun hakikatnya adalah muslim. Kenapa? Sebab dia tunduk dan patuh terhadap aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tiba azalnya, mati Pak, gak bisa nolak. Sekalipun dia ateis, tidak mempercayai tentang keberadaan Tuhan, kalau sudah saatnya dia mati, pasti akan mati. Semua tumbuh-tumbuhan, binatang apapun di atas muka bumi ini pada hakikatnya Islam. Maka muncullah kalimat tandingannya yang disebut dengan kafir. Maka orang yang di luar Islam tidak boleh a priori dan alergi ketika dikatakan Anda itu kafir. Kenapa? Karena makna kafir itu artinya menutupi. Kenapa orang di luar Islam disebut kafir? Sebab dia menutupi fitrahnya dari kebenaran tauhid. Sebab pada hakikatnya seluruh manusia di dunia ini tunduk patuh kepada Allah. Tapi kenapa dia tidak tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan hukum yang telah Allah sebutkan, yaitu salah satunya tauhid, mengesahkan Allah. Maka dia menutup fitrahnya, disebut kafir. Dan tidak hanya orang yang berbeda agama dalam agama kita disebut kafir, tapi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah juga disebut kafir. Kufur nikmat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya ingin membawakan tema ini untuk mengkonter serangan-serangan orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Kalau Bapak Ibu sekalian berdebat dengan orang non-muslim, masing-masing memegang kitab sucinya, sampai kapanpun tidak akan ketemu. Bapak pegang Al-Quran, dia pegang kitab sucinya, berdebat. Sampai dunia ini kiamat nggak bakal ketemu. Yang kedua, ketika kita berusaha untuk mengkonter serangan-serangan yang bermunculan terhadap Islam hari ini, dengan senantiasa berpegang secara tekstual terhadap Al-Quran dan hadis, itu pun tidak akan menemukan titik temu. Secara tekstual, letterlex, itu juga tidak akan menemukan titik temu. Maka kita harus mampu menghadirkan Islam yang tetap berpijak pada Quran dan hadis, namun tidak bertentangan dengan logika akal sehat manusia-manusia modern sekarang. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah mengatakan, la dina liman la aqala lahu. Islam itu hanya bisa diterima oleh mereka yang punya akal.
Maka kenapa hari ini terjadi anomali di mana negara-negara berpenduduk mayoritas muslim menuju minoritas muslim, yang dulu minoritas menuju mayoritas. Saya buka fakta. Sebulan yang lalu, sebuah penelitian lembaga bahasa internasional merilis sebuah data. Murid-murid di Arab Saudi setingkat SMP dan SMA nilai bahasanya anjlok di bawah 5 ke bawah. Sementara nilai bahasa Inggrisnya juru meningkat dari 8, 9 sampai ke atas. Arab Saudi. Nilai bahasa Arab murid-murid sekolahnya malah menurun, Pak. Ini sebuah signal, ini sebuah pertanda betapa umat Islam sudah mulai menurun rasa memilikinya terhadap agamanya. Sekarang itu bahasa Inggris jadi lambang kemajuan, bahasa Inggris menjadi lambang kemodernan, bahasa Inggris menjadi lambang bahwasanya anak kita itu pintar. Itulah yang tertanam di dalam pikiran orang tua sekarang. Maka setiap anak itu pasti dikursus dan diprivat bahasa Inggris, dan bangga orang tuanya kalau anaknya bisa bahasa Inggris. Padahal nun jauh di Inggris sana, orang gila juga ngomongnya bahasa Inggris. Iya, orang PA di Inggris sana juga ngomongnya bahasa Inggris. Tapi di Indonesia ini dijadikan lambang kemajuan, lambang kepintaran, lambang kemodernan dan sebagainya. Nah, ini persepsi yang salah, cara pandang yang salah. Nah, kita kembali kepada inilah Islam, yang sore ini kita akan memperdalam tentang karakteristik Islam itu sendiri, agar kita mengenal agama kita. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Kita kan sering disuruh untuk bersyukur atas nikmat dan Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Benarkah Bapak Ibu sekalian sampai hari ini kita telah bersyukur atas nikmat iman dan Islam itu? Sudahkah kita bersyukur? Apa buktinya Bapak Ibu sekalian? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terlalu formal kita menjadi seorang muslim kalau hanya bersikap menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa bentuk kesyukuran kita yang lain selain itu yang lebih luas? Ini kajiannya memang agak dalam nih, Pak. Makanya agak berat menerimanya ya. Banyak yang mulai berlahan namun pasti merunduk ibarat padi ini. Padi itu semakin berisi makin nunduk ya. Tapi kalau orang Islam lagi ngaji makin nunduk itu pertanda apa itu? Makin berisi kali. Makin berisi matanya berat ya. Jadi itu resiko orang taat dalam agama begitu. Jadi memahami agama itu tidak boleh parsial, sepotong-sepotong. I'tikaf kita laksanakan, tapi ibadah yang lain jangan sampai terganggu. Ngantuk, oh itu resiko yang harus dilawan. Capek, oh memang begitu. Orang hidup itu harus capek. Mau istirahat, tidak ada istilah istirahat dalam Islam. Tidak ada istirahat. Istirahat dalam Islam itu bukan tidur, tetapi istirahat dalam Islam itu fi tabadulil a'mal, pergantian satu kegiatan ke kegiatan yang lain, itu istirahat. Fa idza faragta fansab. Dia habis selesai satu kegiatan harus diisi dengan kegiatan yang lain. Terus kapan istirahatnya? Al-rahatu fil jannah. Nanti istirahatnya di surga, Pak. Karena dunia ini bukan tempat untuk istirahat, tempat untuk berjuang sekeras mungkin, semaksimal mungkin. Kalau kata orang Jawa, bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan.
Bukan hanya masalah harta, tenaga, pikiran, nyawa pun harus siap. Kalau kita sudah bisa demikian, insya Allah, Allah akan malu untuk tidak mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Jadi jangan terlalu berat, dilepas. Saya mau bicara yang ringan-ringan sajalah sebelum kita masuk. Ada ya, bawa ballpoint semua Pak, bawa pena, bawa notebook. Ada pertanyaan nih. Jawab ya Pak, Bapak sekalian. Ini kita lagi ujian mata pelajaran sejarah, mau kenaikan kelas. Soal yang pertama bunyinya pilihan berganda ya. Soal yang pertama, manusia merupakan keturunan titik-titik. A. Monyet. B. Nabi Adam. Pilih mana? Saya ulangi. Manusia merupakan keturunan titik-titik. A. Monyet. B. Nabi Adam. Keturunan bapak-bapak? Nggak naik kelas bapak-bapak. Nggak naik kelas. Kenapa? Karena kalau dikoreksi hasil ujiannya oleh gurunya, gurunya pasti nyalahkan Pak. Saya pastikan 100%. Pasti dia salahkan. Karena selama ini dalam pelajaran ilmu sejarah di sekolah, kita itu keturunan monyet. Karena ada istilah Meganthropus erectus, Meganthropus soleensis dan sebagainya. Jadi evolusi dari monyet. Itu pelajaran sejarah. Silahkan nanti dibaca kalau ada anaknya masih sekolah, ada pelajaran sejarah. Itulah asal muasal manusia. Kalau kita pilih keturunan Nabi Adam, kita nggak dapat nilai. Tapi kalau kita pilih keturunan monyet, Allah marah kepada kita. Sebab manusia ini ahsanu taqwim, sebaik-baiknya penciptaan, maka dia adalah keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi gimana cara menjawabnya? Gimana cara menjawab pertanyaan tadi? Ini biar sedikit ngantuknya hilang. Gimana cara jawabnya? Kalau milih monyet, kita dosa sama Allah. Kalau milih Nabi Adam, kita juga nggak bakal dapat nilai. Salah. Karena itu pengetahuan yang sudah umum selama ini, bahwasanya manusia itu memang keturunan kera. Makanya ada sunggokong. Gimana cara menjawabnya? Masih bingung? Saya lanjutkan pertanyaan kedua. Kalau ada orang ngomong begini, kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Pernyataan itu benar apa salah? Kenceng amat dari sana. Benar. Saya ulangi, yang ada yang mengatakan kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Benar apa salah? Salah. Salah Pak. Kalau yang biasa ngaji pasti tahu. Sebenarnya semuanya biasa ngaji. Cuma memang rasa lapar dan haus itu menurunkan daya ingat. Jadi luar biasa Ramadan itu membentuk pribadi manusia ya. Setidak serius-seriusnya orang puasa, tapi ada satu hal yang positif senantiasa dia lakukan. Mengingat waktu. Luar biasa. Pasti yang paling ditunggu menurut penelitian 99,9% adalah azan maghrib. Semua hampir. Dan itu luar biasa. Bahkan yang tidak puasa pun senantiasa menunggu azan maghrib. Ditunggu betul itu. Azan maghrib itu 17.45. Sekarang berapa? 17.50 ya. Apa yang terjadi 17.50 sampai dengan 17.60? Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi antara 17.50 sampai 17.60? Berbuka puasa.
Jadi kalau ada yang mengatakan kebenaran itu hanya Allah yang tahu, maka dia secara tidak langsung telah menghina Nabi dan menghina Rasul. Kalau kebenaran itu hanya Allah yang tahu, kenapa Allah mengutus para Nabi dan Rasul itu? Itulah kalimat, nanti Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112. Ada kalimat zuhruful qawli gurura. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin adwa sampai akhir zuhruful qawli gurura. Zuhruful qawli itu kalimat yang sungguh memikat namun penuh tipu daya. Contoh, toleransi. Oh, itu indah sekali kelihatannya, Pak. Tapi justru itu membungkam daya kritis umat Islam. Maka ketika sedikit saja umat Islam bereaksi terhadap berbagai macam penyimpangan yang ada di dalam agamanya, orang langsung menuding Anda itu tidak toleran. Lagi, sara, bukan si Sarah, sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu istilah yang indah namun juga menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Ketiga agama disatukan dengan suku, ras, dan golongan. Itu tidak sederajat, Pak. Keempat komponen itu tidak sederajat. Agama itu pilihan. Kalau suku, ras, golongan itu sesuatu yang given dari Allah. Saya terlahir sebagai seorang Batak, itu udah takdir Allah, Pak. Tapi saya sebagai seorang Muslim, itu kesadaran saya dan harus saya pilih agar saya tidak menjadi Muslim yang ikut-ikutan, apalagi Muslim yang kebetulan, apalagi Muslim keturunan. Jadi kalau suku, ras, golongan itu sudah takdir. Apa Bapak Ibu pernah minta dilahirkan dalam suku Sunda, Jawa, dan seterusnya? Enggak. Tapi pilihan agama harus dipilih berdasarkan kesadaran dan harus dipilih berdasarkan keyakinan. Loh, kan kita dulu lahir karena orang tua kita sudah Muslim. Maka orang yang tidak, ini saya bahas kemarin sebenarnya itu tema yang saya kasih ke Bang Ipan. Jadi ada istilah mati sebelum mati. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, kita ini sedang hidup di tengah-tengah banyak mayat hidup. Sebab sudah banyak orang mati sebelum kematian itu datang. Al-maut qabla al-maut. Apa salah satu indikator orang yang mati sebelum mati? Ibnu Qayyim Az-Zawzi dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, ya, bekal untuk hari kemudian, persiapan menuju hari kemudian. Yang pertama beliau mengkategorikan orang yang mati sebelum mati itu, yang pertama al-yatim. Yatim. Yatim definisinya selama ini yang kita tahu adalah yang salah satu orang tuanya telah wafat. Itu definisi secara fikih. Ternyata yatim secara hakikat laisa man mata waliduhu, balil yatim yatimul ilmi wal adabi. Jadi orang yatim itu bukan orang yang orang tuanya mati, Pak. Tetapi yatim yang sebenarnya itu orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya adab. Itulah yatim yang sebenarnya. Kenapa orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya adab itu disebut yatim? Sebab kesempurnaan hidup dalam pandangan Islam itu harus dengan ilmu dan adab. Maka bagi orang yang tidak punya ilmu dan punya adab, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Sudah disolatkan saja karena itu sudah dianggap mati. Begitu hebatnya dan urgennya posisi ilmu dan adab dalam kehidupan kita. Sampai ayat yang pertama diturunkan itu berbicara tentang ilmu. Kenapa begitu penting ilmu dalam kehidupan seorang muslim? Sebab setiap perbuatan, baik itu ibadah mahdah ataupun yang tidak mahdah,
harus berbasis ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, ditolak. Mari kita lihat fakta sejarah, Pak. Nanti silahkan dibuktikan dalam buku sejarah. Mau buku sejarah apapun. 800 tahun umat Islam menguasai Andalusia, Spanyol. Bapak tahu bagaimana kondisi umat Islam 800 tahun memimpin Andalusia? Minoritas, bukan mayoritas. Tapi kenapa umat Islam 800 tahun mampu memimpin Andalusia, Spanyol? Padahal dia minoritas. Kata kuncinya adalah ilmu. Dan pada saat itu terkenal sebuah perpustakaan besar yang disebut dengan Baitul Hikmah. Dan orang-orang kaya pada saat itu akan bangga dengan kekayaannya jika dia mampu membangun perpustakaan di rumahnya dan dikunjungi ramai oleh masyarakat. Kalau ketiga zaman Rasulullah dikenal dengan istilah suffah, ahlu suffah, yaitu para sahabat Nabi yang begitu semangat dan getol mencari ilmu. Dan para ulama salafus saleh, kalau kita membaca biografinya luar biasa, Pak. Imam Asy-Syafi'i itu untuk mengkonfirmasi satu hadis sampai melakukan perjalanan itu berbulan-bulan, Pak. Mengkonfirmasi satu hadis kepada orang yang menjadi sumber hadis itu. Kita sekarang umat Islam ini fasilitas sudah disiapkan gratis, tapi tidak mau. Itu ada rumah ibadah sebelum Assalam ini, Hindu punya ya? Sebelum Hindu ya? Coba nanti kalau iseng-iseng tanya orang Hindu, Pak. Kalah umat Islam semangat beribadah dengan orang Hindu. Orang Hindu itu setiap mau sembahyang itu bahasa Sanskerta, maka tidak boleh dipakai dalam agama Islam. Sembahyang itu kepanjangannya sembahyang widi. Setiap mereka mau sembahyang itu butuh dana minimal 5.000, Pak. Beli bunga, beli macam-macam. Maka di Bali itu menurut Dinas Kebersihan Bali, itu sampah di Bali itu setiap hari sisa mereka bersembahyang itu sampai 20 ton, Pak. Jadi kalau 3 kali dia sembahyang dalam sehari itu sudah 15.000. Kalau dikali sebulan berapa? Dikali setahun berapa? Umat Islam sholat 5 waktu, ditambah ba'diyah, qobliyah, tambah suruknya, tambah tahajudnya dan seterusnya, gratis. Gak bayar sama sekali. Kamar mandi gratis, toilet gratis, wudhu gratis, bahkan disiapin buka puasa gratis, makan lagi. Lu suruh ngaji lu yang tidak ada yang datang. Luar biasa. Gak ada. Tapi kalau nanti ada arisan, ada konser musik, apalagi ada door prize-nya, wah, konser Bon Jovi di Gelora Bung Karno mulainya jam 8 malam, Pak. Jam 6 pagi ada yang antri sudah. Bahkan pada pingsan-pingsan. Kenapa? Kalau ke pengajian tidak demikian. Depan televisi kita paling kuat, apalagi ini lagi musim Piala Eropa. Tapi berdiam aja sebentar di masjid i'tikaf, tilawah Al-Quran, itu panas pantatnya rasanya. Goyang-goyang mulu kalau baca Quran ini. Kakinya aja posisinya, setengah jam dia duduk di masjid, itu posisi kakinya bisa 40 kali posisi. Selonjoran, tekuk, jongkok, wah macam-macam. Kenapa sampai demikian? Kita apalagi kalau sudah bicara jihad mal, hitung-hitungannya luar biasa ya. Ibu-ibu kalau belanja ke supermarket itu, struk belanjaannya sampai bermeter-meter ya biasa saja itu. Tapi kadang-kadang masukin ke kotak amal 10.000 saja, sebulan yang akan datang masih ingat dia. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Ternyata kata Nabi, kita kehilangan apa yang disebut Nabi dengan istilah halawatul iman.
manisnya keimanan itu. Kita belum mampu sampai ke sana. Mudah-mudahan yang hadir ini insya Allah sudah sampai. Halawatul iman, nikmat dan manisnya iman. Kenapa kita belum sampai ke sana? Karena selama ini kita baru mampu menjadikan semua ibadah dalam agama kita itu kewajiban. Belum mampu menjadikannya sebagai kebutuhan. Baru wajib, kewajiban. Kenapa sholat? Ya karena diwajibkan. Padahal sholat itu tidak hanya sebatas kewajiban, tapi juga menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Maka kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, ketika Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu iza da'akum lillahi wa li rasulihi, ya, ketika Allah dan Rasulnya memanggil kamu, fastajibu lillahi wa li rasulihi lima da'akum lima yuhyikum, bukan li'izzatillah. Coba lihat Bapak Ibu sekalian konteksnya. Semua perintah, semua larangan yang ada di dalam agama kita bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan Rasulullah, tetapi lima yuhyikum, untuk kepentingan dan kemaslahatan kamu. Jadi sholat itu bukan untuk Allah hakikatnya, tapi sholat itu akan kembali kepada kita. Allah itu tidak ada yang menyembah satupun di atas muka bumi ini. Allah itu tetap Allah, Pak. Semua kafir pun Allah tetap Allah. Maka yang butuh itu kita, bukan Allah yang butuh kepada kita. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian kepada pertanyaan kita di awal tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Kita sekarang sedang dikungkung sebuah isu besar, sebuah gerakan yang cukup masif, yang disebut gerakan muspir, muslim tapi kafir. Dua status yang bisa sama-sama digandeng seorang muslim. Dia muslim, tapi hakikatnya justru dia kafir. Salah satu penyebabnya karena dia tidak mengenal agamanya. Nah, bentuk ketidakmengenalannya terhadap agama adalah bukti nyata dia tidak bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau kita mengaku bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam ini, maka wajib hukumnya kita kenal tentang agama kita, al-Islam. Tidak hanya mengenal secara formal, tetapi betul-betul memahami apa itu Islam dan kenapa kita menjatuhkan pilihan terhadap Islam itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian memilih Islam itu? Kenapa, Pak? Ini kita tanyakan. Biar ustadz-ustadz yang lain yang berbicara tentang isi Islam, saya nanya itu saya. Kenapa Bapak Ibu sekalian menjatuhkan pilihan terhadap Islam itu? Apa alasannya? Innad dina indallahil Islam. Itu kan kata kita sebagai seorang muslim. Kalau kata penganut agama yang lain, bukan innad dina indallahil Islam, agamanya dia yang lebih bagus, yang sempurna. Ya, karena Allah yang memberikan nama Islam. Yang lain, kenapa kita milih Islam? Karena hanya Islam yang akan membawa kita ke dalam surga. Jadi dulu pernah kita bahas di sini ya Pak. Satu-satunya, ya, beliau udah anggota senior Masjid As-Salam. Kalau malaikat lewat di As-Salam, beliau udah nggak di absen. Karena malaikat udah tahu pasti ada di situ. Ini anggota-anggota khusus. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah sekali. Jadi saya dulu ketika, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika kuliah di Maroko, saya punya satu dosen
ateis. Dia tidak mengenal Tuhan. Kalau setiap mau mulai kuliah, dia selalu berpesan kepada kita, mohon saudara-saudara sekalian yang masih punya agama, untuk agamanya dilepas. Jadi dilepas dulu semua agamanya, karena kita akan bicara tentang agama. Kalau Anda masih punya agama, bicara tentang agama, maka Anda tidak akan bisa bersikap objektif melihatnya. Itu pesan dia. Satu sisi ada benarnya. Jadi orang yang paling jujur melihat Islam selama ini, justru itu keluar dari lisannya orang-orang ateis. Mereka tidak punya motivasi apapun, mereka tidak punya maksud apapun, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi mereka betul-betul jujur melihat Islam itu. Dan profesor ini, Leiden namanya, ya, dia ateis tapi kebangsaannya Israel. Dia sampai kepada satu kesimpulan bahwa satu-satunya agama di dunia ini yang betul-betul agama itu cuma satu, Islam. Kita tanya, lah terus Anda kenapa tidak masuk Islam? Dia menjawab, saya hargai kebenaran Islam, tapi juga Anda hargai pendapat saya. Karena Tuhan mereka adalah freedom, kebebasan. Jadi bebas untuk beragama, bebas untuk tidak beragama. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan apa? Mudah sekali untuk memurtadkan umat Islam itu dari agamanya. Karena mayoritas umat Islam, kata dia, itu tidak mengenal agamanya. Tidak mengenal agamanya. Apa bentuk ketidakmengenalan umat Islam terhadap agamanya? Dia merujuk ateis, Pak, tapi hafal banyak ayat Al-Quran. Hadis Nabi dia banyak hafal. Dia merujuk kepada surat Al-Fatihah ketika Allah menceritakan dua karakter manusia yang tidak boleh diikuti oleh umat Islam. Yang pertama Al-Makdub, yang kedua Ad-Dallin. Al-Makdub itu karakternya orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang paling tahu tapi tidak mau. Kalau ditanya masalah agama, orang Yahudi itu paling pintar, Pak. Saking pintarnya, para nabi dan rasul paling banyak dibunuh oleh bangsa Yahudi, Pak. Nabi dan Rasul itu paling banyak diutus kepada bangsa Yahudi, dan juga paling banyak dibunuh oleh bangsa Yahudi. Luar biasa pintarnya. Dan Nabi yang diutus kepada bangsa Yahudi, Nabi pilihan semua. Salah satunya Nabiullah Musa alaihi salam. Bustatun fil jismi wal quwwah wal akal. Kuat secara fisik dan kuat secara keilmuan. Maka di dalam surat Al-Kahfi ada dialog antara Nabiullah Musa alaihi salam dengan hamba Allah bernama Khidir. Itu dialog intelektual, Pak. Saking hebatnya Musa, maka muncul kesombongan intelektual. Akhirnya Allah kasihkan guru kepada Nabi Musa dari seorang hambanya yang soleh bernama Khidir. Hanya 4 hal itu sudah tidak mampu dijawab oleh Musa. Itu kalau kita kupas pada kesempatan ini, itu sampai subuh nggak kelar itu. Dialog antara Musa dengan Khidir itu luar biasa. Sama dengan Yasin. Yasin itu salah ditempatkan oleh umat Islam hari ini. Yasin itu bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, harusnya dibacakan bagi orang yang masih hidup. Tapi sekarang dibacakan untuk orang yang sudah mati. Makanya tambah berat langkahnya. Tambah berat. Orang yang mati itu kalau dibacakan Yasin itu tambah pusing kepalanya. Tambah pusing, Pak. Dia mau menghadapi tanggung jawab di hadapan Allah saja udah repot. Ditambah lagi dibacain surat-surat Yasin yang bicara tentang tata surya, arah mata angin, angin laut dan seterusnya, bicara tentang bulan, matahari. Gimana nggak tambah runyam urusannya. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, banyak umat Islam belum mengenal agamanya. Apa bentuk ketidakmengenalan umat Islam terhadap agamanya? Yang pertama tadi Al-Makdub itu, karakternya tahu tapi tidak mau.
Yang paling parah ada yang kedua, ad-dallin. Ad-dallin itu kebalikan orang Yahudi. Ad-dallin itu Nasrani. Orang Nasrani itu mau tapi tidak tahu. Ini juga penyakit umat Islam yang paling parah hari ini. Banyak yang mau sholat tapi belum tentu tahu apa makna, kenapa Allah mensyariatkan sholat itu. Kenapa Allah perintahkan kita untuk sholat? Apakah Allah perintahkan itu hanya untuk menjadi ibadah semata? Bukan, Pak. Ada nilai, ada hikmah, ada pesan moral yang terkandung di dalam salat itu yang belum mampu diterjemahkan oleh umat Islam dalam kehidupan. Maka disebut fawailul lil musall allazina hum an salatihim. Orang yang salat itu saja masih mungkin lalai. Dan sebahagian ulama menerjemahkan kata lalai dalam salat ketika dia tidak mampu menerjemahkan salatnya dalam kehidupan. Haji itu luar biasa, Pak, syariatnya itu. Kalau setiap orang yang sudah berhaji mampu mempraktekkan hajinya kembali ke tanah airnya masing-masing, damai dunia ini. Maka disebut haji mabrur. Jadi haji mabrur itu bukan sesuatu yang given lagi-lagi, Pak. Oh, jadi kalau udah memenuhi syarat, memenuhi ini jadi haji mabrur. Bukan. Kata mabrur itu dari kata-kata bir. Bir itu baik, kebaikan. Maka haji mabrur itu yang tidak ada balasan kecuali sorga Allah siapkan adalah haji yang penuh dengan inspirasi-inspirasi kebaikan. Bukan ketiga hanya di tanah suci, sekembalinya ke Indonesia, sekembalinya ke tanah air masing-masing, haji itu mampu dia terapkan. Minimal rukunnya. Yang pertama ihram. Ihram itu kan memakai kain yang tidak berjahit dan warnanya putih. Itulah pakaian kebanggaan setiap manusia di atas muka bumi Allah ini. Jadi itu mengisyaratkan siapapun Anda, apapun Anda hari ini, tanggalkan status itu ketika berhadapan dengan Allah. Jangan bawa-bawa. Gak ada manfaatnya itu di hadapan Allah. Ujung-ujungnya nanti pakaian Anda terakhir warna putih tidak berjahit. Namanya kain kapan. Jas, dasi, pangkat, semua seragam Anda yang ditakuti oleh manusia itu tidak ditakuti oleh malaikat-malaikatnya Allah. Oh, saya bintang 4 di pundak saya, gak urusan sama nungkar nangkir. Gak ada urusan. Karena Anda hanya akan dikenakan pakaian yang terakhir, warna putih, tidak berjahit, namanya kain kapan, harganya pun murah. Gak ada harga kain kapan yang mahal. Yang ada pemakaman mahal ada, Pak, di San Diego. Kadang-kadang nanya ya, kenapa mahal pemakaman? Kenapa? Kalau di sana malaikatnya ramah-ramah gitu. Kenapa sih? Beda ya kalau di pemakaman umum gitu. Jadi kalau di pemakaman yang mahal malaikatnya datangnya belakangan, setahun setelah dikubur kali gitu ya. Seperti persepsi masyarakat kita selama ini, kalau ada orang meninggal, kalau di kampung saya masih ada tuh, Pak, baca Quran di dalam kubur. Di atas kubur ya, baca Quran. Katanya kalau selama masih ada yang baca membaca Quran di atas kuburnya, itu malaikat nungkar nangkir nggak datang. Wah, kalau gitu enak, setelin aja direkam flash disk, masukin itu apa, Walkman itu apa, masukin pengeras suara dalam kubur itu, MP3 ya, Pak, di setel MP3 dalam kubur. Wah, nungkar nangkir kelabakan, nggak jadi dia nanyain. Buat aja direkam sampai udah selesai 30 juz, mutar lagi dari awal terus saja, dicas ke atas. Pakai apa? Enak logika yang nggak masuk akal. Jadi ini sinkritisme namanya. Ini perlu juga dibicarakan sebenarnya di tengah-tengah masyarakat kita, Pak. Budaya-budaya begini namanya sinkritisme. Itu dulu dipergunakan oleh para wali songo berdakwah untuk asimilasi terhadap masyarakat. Karena dulu ada kebiasaan masyarakat jahiliyah Indonesia, warisan Hindu itu, kalau ada orang yang baru meninggal, itu pada minum-minum di atas kuburan, main judi. Kalau istilah orang Jawa ada istilah lean itu ya. Melek gitu, nggak tidur. Itu baik sebelum dikubur dan setelah dikubur.
Nah dulu diislamisasi oleh Wali Songo, diganti untuk menjadi, coba Bapak Ibu baca buku Api Sejarah Nusantara itu, diganti dengan cara membaca Al-Quran. Belum selesai tuntas misi dakwahnya, disusupi oleh kepentingan kolonialisme penjajahan Belanda, akhirnya itu dijadikan sebagai syariat, menjadi hukum, padahal itu sebenarnya tidak ada anjurannya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita membaca risalah Syekh Hasyim Asy'ari, risalah Syekh Hasyim Asy'ari, orang NU yang dulu itu sama dengan penampilan kebanyakan kita hari ini, berjenggot panjang, celananya pendek, dan seterusnya. Itu penampilan dulu. Maka waktu Pak Hasyim Mujadi memimpin NU, beliau bilang, orang Muhammadiyah itu adalah orang NU yang cerdas. Maka dulu dibuatlah organisasi namanya Nahdlatul Muhammadiyah. Jadi bukan Nahdlatul Ulama, tetapi Nahdlatul Muhammadiyah. Jadi kembali Bapak Ibu sekalian, jadi banyak ajaran-ajaran sinkritisme yang tidak dipahami oleh masyarakat kita menjadi budaya. Ditambah pada tahun 70-an masuknya paham Syiah ke Indonesia, ditumpangi betul jadi. Karena Syiah itu memang membungkus semua kedok kebusukannya itu dengan amaliyah-amaliyah yang seakan-akan itu mencintai Rasulullah dan keluarganya, padahal hakikatnya justru itulah bentuk kebencian mereka kepada Rasulullah dan keluarganya. Dibungkus. Ada Al-Barjanji, ada Diba dan sebagainya. Itu kan pujian-pujian untuk menghilangkan dan menutupi kebusukan-kebusukannya. Itu yang terjadi. Itu faktanya. Tapi kalau sampai kita bahas demikian, perang nanti. Baik, kita kembali Bapak Ibu sekalian tentang masalah inilah Islam. Bagaimana kita memahami Islam? Tadi yang pertama, orang yang mati sebelum kematian itu termasuk adalah yatim. Yatim itu yang tidak punya ilmu dan adab. Yang kedua, siapa yang disebut mati sebelum kematian? Itu al-miskin. Al-miskin itu bukan orang yang tidak punya apa-apa, Pak. Memang definisi fikihnya demikian. Tetapi secara bahasa, orang miskin itu justru orang yang tidak punya ketenangan. Dari kata-kata sakinah. Kata lain dari sakinah adalah al-itmi'nan, ketenangan. Kenapa seseorang tidak mendapatkan ketenangan dalam hidupnya? Sebab dia tidak mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, manusia itu akan tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bagaimana yang disebut dengan berzikir kepada Allah? Berzikir kepada Allah itu dimensinya 3. Yang pertama tasdiq bil lisan, tasdiq bil qalbi, ta'bir bil lisan, wal amal bil jawari. Maka ini nanti akan mengkonfirmasi perdebatan yang ada di tengah masyarakat kita. Jadi kalau ada orang yang biasa habis sholat berzikir, kemudian dia melihat orang tidak berzikir habis sholat, Anda tidak bisa serta menuduh itu salah. Karena puncak dari segala bentuk zikir dalam kehidupan ini, ketika kita mampu mengaplikasikan zikir itu dalam kehidupan kita. Kalau Anda baru mampu berzikir secara lisan, itu kelas yang paling bawah. Kelas yang paling tinggi dan yang terpenting adalah aktualisasi zikir dalam kehidupan. Ketika lisan Anda mengatakan subhanallah, terapkan itu dalam kehidupan, bahwa Allah itu satu-satunya yang suci dalam kehidupan ini. Maka ketika Anda mendapat sedikit ujian dari Allah, jangan Anda berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan Allah itu tidak sayang. Allah itu lepas dari segala bentuk sifat-sifat kekurangan makhluknya. Miskin. Jadi orang miskin itu bukan yang nggak punya harta ya. Itu nanti asnafnya berubah itu. Jadi nanti yang dikasih zakat itu bukan orang-orang yang miskin lagi. Ya, orang-orang kaya tapi nggak
mau ngaji, orang-orang kaya yang nggak punya akhlak itu dikasih zakat itu. Kasih santunan. Yatim masalahnya. Yatim. Jadi nanti kalau ada orang yang malas, tetangga bapak muslim, kaya, sehat, walafiat, malas ibadah, bisikin aja ke telinganya. Bapak yatim nih. Loh, kok yatim? Yatim bapak, tadi Ustadz bilang di masjid. Ustadz siapa? Bilangin aja nama saya. Biar ketemu sama saya. Yatim sampean ini. Nanti bapak ke Assalam, ada santunan yatim di sana. Banyak anak yatim sekarang. Yatim ilmu dan akhlak, nggak punya sopan santun. Itu yatim itu. Apa arti yatim? Yatim itu kan tidak sempurna artinya, Pak. Dari kata tamma yutimmu, atamma yutimmu, yatim. Tidak sempurna. Ya tidak sempurna hidupnya. Karena kesempurnaan itu wallahi kata Ibnu Atahiyah bahwasanya hayatul fata bil ilmi wal adab. Kehidupan seseorang itu wajib pakai ilmu dan akhlak. Fa in aduma fa inna faqdal hayati ajmalu bihi. Kalau dia nggak punya ilmu, nggak punya adab, mati itu lebih baik. Lebih baik mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu untuk mengelilingi tema kita hari ini. Jadi sudah ada pancingan, sudah masuk. Nah, sekarang kita masuk tema. Ada 6 karakteristik kehebatan, kesempurnaan, keunggulan Islam yang harus kita kenal. Dan itu tidak akan bisa dibantah oleh siapapun. Semua pakar-pakar studi keagamaan, baik yang muslim ataupun non-muslim, itu sudah menguji. Ke-6 karakter ini tidak akan pernah ditemukan di 146 agama yang tercatat saat ini di dunia ini masih ada. Hanya Islam yang punya 6 karakter ini. Yang pertama, karakter Islam, ajaran Islam. Yang pertama, Rabbaniyah. Semua ajaran Islam itu berorientasi ketuhanan. Dari kata-kata Rabbun, Tuhan. Rabbaniyah, ketuhanan. Semua, apapun yang kita lakukan harus Allah segala-galanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Harus Allah, tidak boleh yang lain. Apapun, siapapun, bagaimanapun, harus Allah. Ilallah, ma'allah, fillah, billah, minallah. Semua karena Allah, untuk Allah, kepada Allah, bersama Allah, dengan Allah, di dalam dekapan Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Hilangkan selain itu. Ini konsekuensi Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allah, Allah dan Allah. Rabbaniyah. Silahkan kita lihat semua ibadah yang ada dalam Islam. Semua tujuannya adalah Allah. Sekalipun ibadah itu dimensinya sosial, tetap puncaknya adalah Allah. Seperti panitia menyediakan takjil buka puasa bersama, itu kan sosial, kemanusiaan. Tujuannya ridho Allah. Ridho Allah. Apapun dalam kehidupan umat Islam, semua puncaknya adalah Rabbaniyah, ketuhanan. Yang kedua, insaniyah, kemanusiaan. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan begitu komplit seperti dalam Islam, Pak. Bapak mau nanya apa dalam Islam? Silahkan. Politik, Islam bicara. Ekonomi, pendidikan, apapun ada dalam Islam. Insaniyah. Semua ibadah dalam Islam senantiasa berdimensi insaniyah. Cari ibadah apa, Pak? Salat.
Salat itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Manusia itu mendoakan kanan kiri kita, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Insaniyah ada, haji ada, kurban itu juga insaniyah. Ramadan, puasa pertama niat imsak lillah, tapi di penghujung Ramadan ada zakat fitrah. Insaniyah, kemanusiaan. Tidak ada ibadah dalam Islam ini yang tidak berdimensi kemanusiaan. Maka kalau ada yang menuduh Islam itu agama yang tidak manusiawi, itu orang yang tidak mengenal Islam. Karena manusia itu jauh sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan yang disebut dengan hak asasi manusia, Islam telah memerdekakan manusia dengan kemerdekaan yang seutuhnya. Dengan apa Islam memerdekakan manusia? Dengan tauhidullah, mengesakan Allah. Jangan takut kepada apa dan siapapun. Jangan pernah berharap kepada apa dan siapapun. Jangan tunduk kepada apa dan siapapun, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak boleh memperbudak manusia. Gak ada yang takut. Presiden sekalipun gak takut. Dia datang ke assalam kalau telat sop yang terakhir. Mentang-mentang ada presiden mau pakai sepatu masuk ke masjid, wah hajar loh. Mau ngapain? Gak ada, gak urusan. Saya jenderal pak, gak urusan mau jenderal mau apa. Gak ada. Manusia dimerdekakan oleh Islam dari segala bentuk penghambaan dan penuhanan terhadap apa dan siapapun. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya jika seseorang itu telah bertauhid kepada Allah. Kalau belum bertauhid, itu belum merdeka. Maka kalau ada yang mengatakan sekarang orang kafir itu adil, nggak ada istilahnya orang kafir itu adil. Nggak ada. Loh, kok bisa? Itu buktinya dia adil kalau memimpin. Jangan Anda lihat lahiriahnya. Bagaimana mungkin orang kafir itu bisa disebut adil? Kalau toh fitrahnya saja sebagai seorang hamba Allah yang telah berdialog dengan Tuhannya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu dia hianati. Bagaimana Anda mau mengatakan mereka itu adil? Dalam kenyataan dia memimpin begitu adil, gak urusan. Makanya waktu itu terakhir kita pertemuan sini ada yang nanya pakai kertas, gimana memilih pemimpin dalam Islam? Gimana cara milih pemimpin dalam Islam? Coblos. Apa doanya nyoblos? Hafal semuanya. Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jadi nanti kalau mau nyoblos itu doanya. Lah iya, biar setan itu jauh dari kita. Karena kita nggak tahu mana yang terbaik kita. Doa nyoblos. Tuh. Nyoblos pilkada, bukan nyoblos yang itu. Ini kadang-kadang Ramadan itu mengajarkan kejujuran. Harus jujur. Nggak boleh negative thinking. Yang halal saja itu nggak boleh dimakan kalau belum waktunya. Apalagi yang haram. Tempe itu halal nanti habis maghrib. Tahu halal habis maghrib. Istri halal habis tarawih, jangan maghrib. Tak boleh. Pendek waktunya. Musuh habis azan langsung. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali tentang pembahasan kita, inilah Islam. Jadi karakteristik yang kedua, bahwasanya Islam itu berdimensi insaniyah. Pertama tadi Rabbaniyah. Kemudian yang ketiga apa? Al-wuduh. Jelas. Terang benderang dan tidak remang-remang.
Itulah ajaran Islam. Jelas. Coba cari ayat dan hadis yang ambigu, nggak ada, Pak. Haram ya haram, halal ya halal. Wa ma bainahuma mutasabihat. Laki-laki ya jelas, perempuan jelas. Kalau ada kelamin di antara keduanya tertolak. Bencong tidak masuk hitungan. Maka tidak ada fikih waria, itu nggak ada. Itu kerjaannya orang jil itu. Jaringan Islam liberal mengarang tentang fikih waria, fikih bencong. Bagaimana seorang waria itu sholat, bagaimana waria itu jadi pemimpin. Itu hanya isapan jempol, itu angan-angan, itu mimpi di siang bolong. Termasuk fikih lintas agama. Judulnya saja sudah ngawur tuh, Pak. Fikih lintas agama. Emang di Kristen ada fikih? Fikih itu literatur nomenklaturnya umat Islam, Pak. Literaturnya Islam. Fikih itu bahasa Arab. Di Hindu nggak ada fikih, di Buddha nggak ada fikih. Yang ada fikih itu Islam. Maka fikih lintas agama itu salah. Yang kedua, kalau memang kita akui ada fikih lintas agama, sekarang kita tanya, bagaimana mandi besar menurut agama Hindu? Ada? Nggak ada, Pak. Bagaimana sikat gigi bersiwak menurut agama Kristen? Nggak ada. Maka tertolak, fikih lintas agama itu tidak ada. Maka konsep ajaran Islam al-wuduh, jelas, terang, gamblang, tidak ambigu, tidak mendua. Wilayahnya clear, tidak abu-abu. Wuduh, kita saksikan, tidak ada ayat yang sifatnya itu mendua, nggak ada, Pak. Kecuali kalau umat Islamnya yang motong-motongnya, iya. Pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Berhenti dia. Nggak dilanjutin ayatnya. Makanya nikah terus kerjanya sampai 4 kali. Padahal ada lanjutannya ayatnya, Pak, in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi ayat yang sepotong itu dia nggak suka, Pak, karena ada kata-kata adilnya. Adil itu susah. Karena keadilan itu sangat dekat kepada ketakwaan. Orang yang bisa berlaku adil itu adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa maka dia harus bisa berlaku adil. Apa adil itu, Bapak Ibu sekalian? Proporsional. Wadu'u syai'in fi makanihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau di masjid itu memang buat tempat ibadah dan beribadah, sholat, ngaji, tilawah Al-Quran, itu adil namanya. Itu orang yang adil. Tapi kalau ada orang tidur di masjid, ya beda dengan ketiduran, ya beda. Tidur dengan ketiduran itu beda. Kalau ketiduran dia lagi ibadah, kecapean, itu ketiduran. Kalau tidur sengaja, jadi kalau ada orang yang tidur di masjid, itu namanya zalim. Itu nggak adil, karena tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-wuduh, clear, jelas. Kemudian yang keempat, karakteristik Islam itu al-wasitiyah, moderat. Moderat itu pertengahan. Islam itu melarang 2 sikap beragama. Yang pertama tafrid, itu nggak boleh. Tafrid itu melebih-lebihkan, lebay. Dan yang kedua, Islam juga melarang umatnya bersikap ifrat, mengurangi. Jadi Islam itu ibarat resep obat, harus sesuai aturan pakai. Kebanyakan overdosis, dikurangi tidak sembuh penyakitnya. Maka Islam itu bersikap, ajaran Islam itu bersifat wasitiyah, moderat, pertengahan. Nah, bagaimana kita bisa mengukur sesuatu itu pertengahan? Sulit, karena itu persepsi, sudut pandang. Agar kita bisa mengikuti ajaran Islam itu menjadi moderat, pertengahan, jangan pakai akal pikiran Anda,
tapi ikuti sunnah dan ajaran Nabi. Insya Allah apa yang dicontohkan oleh Nabi bisa dipastikan itu tidak ada yang berlebih-lebihan. Namanya juga uswatun hasanah, komplit, lengkap. Jadi moderat. Islam itu pertengahan. Khairul umur awsatuha. Ini yang ngantuk-ngantuk, saya curiga ini kelihatannya tahajudnya berlebihan. Ya, tahajud itu 11 rakaat saja dengan witir sesuai dengan tuntunan Nabi. Tidak usah sampai 30 rakaat tahajudnya. Kalau sampai 30-40 rakaat, jadi siangnya jadi ngantuk terus. Tidak boleh berlebihan dalam beragama. Semuanya sudah sesuai dengan aturan main yang ditetapkan, dan itu sudah disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah disempurnakan. Jadi tidak usah ditambah-tambah, tidak usah dimodifikasi. Jadi Anda tidak usah menjadi ahli teknik ibadah, tidak usah mendesain ibadah yang baru, nggak perlu. Mengerjakan apa yang sudah ada saja kita belum mampu maksimal. Tidak usah nyari-nyari yang lain. Sholat wajibnya, ba'diyah, qobliyahnya, yang sudah clear saja di depan mata dan kita tahu betul, untuk melaksanakannya secara maksimal saja kita belum mampu, apalagi ditambah dengan yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul, jangan suka mempersulit diri sendiri. Ini kan yang lepas suka mempersulit diri sendiri, Pak. Yang wajib saja dikerjakan itu belum bisa maksimal, belum ditambah sunnahnya dan sebagainya, malah ditambah ibadah-ibabadah yang lain. Ya Anda jadi repot sendiri, jadi susah sendiri, sudah capek. Ini kalau kata orang awak, ini orang awak, ada orang awak di sini, siku capeng siku capek. Yang dikejar nggak dapat, yang di tangan lepas. Yang wajib yo nggak dapat, yang sunnah kabur kemana-mana. Karena kebanyakan mengerjakan yang tidak ada juntrungannya. Inilah masyarakat kita. Kita tidak membenci siapapun. Kita menyampaikan ini lillah, tidak ada tendensi apapun. Cukup dulu Anda uji diri Anda, kerjakan yang wajib itu dengan semaksimal mungkin. Kalau Anda sudah mampu, bolehlah. Tapi benar nggak Anda sudah melaksanakan dengan maksimal? Belum tentu. Makanya agama Islam ini diturunkan bukan untuk membuat berat. Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah dan dimudah-mudahkan. Nah, kadang-kadang karena dibilang Islam mudah, akhirnya seenaknya saja, itu juga nggak benar. Jadi al-wasitiyah, moderat, Bapak Ibu sekalian. Jadi Islam itu senantiasa berada di tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Ke kiri namanya liberal, terlalu ke kanan-kananan jadinya khawarij nanti. Ya, terlalu kiri liberal. Orang juga sholat luar biasa sekarang, macam-macam kita lihat. Ada yang sholatnya serius banget, ada yang sholatnya malah dulinan kalau kata orang Jawa. Itu yang keempat, al-wasitiyah. Yang kelima, as-sumul. Sumul itu universal, umum, universal, mencangkup semuanya. Itulah karakter kelima dari ajaran Islam. Apapun. Maka dan itu juga dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu seorang panglima perang, seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin umat, seorang imam masjid. Semua, hampir seluruh aspek kehidupan itu diliputi oleh pribadi Rasulullah. Islam itu mencangkup seluruhnya, sumul. Maka Islam tidak mengenal sikap beragama yang sepotong-sepotong, parsialitas. Itu lawannya. Tetapi integral, penuh semuanya, ruhan wa jasadan, dunya wal akhirah, semua seimbang. Hablum minallahnya baik, tapi hablum minan nasnya tidak baik, itu juga nilainya 0. Hablum minan nasnya baik, tapi hablum minallahnya tidak baik, juga 0.
Kalau menurut pandangan Islam, Bunda Teresa, seorang wanita yang berjuang untuk melawan dan mengobati penyakit kusta di Afrika sampai diakui dunia, kemudian wafat, itu masuk surga apa masuk neraka? Neraka, nggak ada urusan. Sehebat apapun dia. Tapi kalau dia Muslim, nah ini. Jadi intinya di sini. Alhamdulillah kita dikasih Allah nikmat iman Islam itu, Pak. Sejelek apapun orang Islam, sekali-kalinya dia sholat dalam hidupnya itu, ketiga Idul Fitri, yang kedua ketika disolatkan, mati di akhirat itu masih dapat surga, Pak, jatahnya. Dapat jatah surga. Tapi jadi alumni neraka namanya. Dihabisin dulu di neraka, nanti sesuai dengan takdir Allah, Allah angkat dan dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau kita lihat ayat Al-Quran yang mengatakan umat Islam dimasukkan ke dalam neraka, itu tidak ada kata-kata abadannya, Pak. Tapi hanya khalidina fiha. Tapi nggak ada kata-kata abadan, itu nggak ada. Yang ada kata-kata abadannya orang kafir. Khalidina fiha abadan. Kekal selama-lamanya. Umat Islam masuk neraka, tapi masih ada harapan kelak dia diangkat oleh Allah dan dimasukkan dalam surga. Itu hebatnya orang Islam. Orang kafir, seadil apapun, sebaik apapun, mati di akhirat, tidak ada jatah surga, Pak. Tidak dapat. Khalidina fiha abadan. Maka beruntunglah menjadi seorang muslim. Nah, jadi as-sumul universal, meliputi semuanya, semua aspek kehidupan. Tidak hanya bicara aspek pribadi, tapi juga masyarakat, keluarga, negara, dan semuanya. Maka kalau ada yang menuduh orang Islam itu tidak nasionalis, itu tuduhan yang mengada-ngada. Semakin Islami seseorang, itu semakin nasionalis dia. Jadi Anda jangan curiga kalau ketemu dengan saya pakai jenggot begini. Oh, Ustadz ini radikal, enggak nasionalis. Saya lebih nasionalis daripada Anda. Semakin Islami seseorang, maka akan semakin cinta dia terhadap tanah airnya. Itu tidak diragukan. Justru yang tidak punya agama itu yang tidak cinta terhadap tanah airnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan, oh orang Islam itu tidak cinta terhadap tanah air, satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan bagaimana mencintai tanah air, itu hanya agama Islam. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang lain nggak ada, Pak. Baik, itu kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, al-waqi'iyah. Al-waqi'iyah itu artinya kontekstual. Ajaran Islam itu nggak ada yang ketinggalan zaman, Pak. Jadi kalau ada yang menuduh, oh Islam itu sudah kuno, sudah ketinggalan zaman, sekarang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih hebat. Itu kata Ulil Absar Abdallah. Makanya saya katakan kepada Ulil Absar Abdallah, kalau memang menurut Anda ilmu pengetahuan teknologi itu lebih hebat daripada Al-Quran, toh buktinya sampai hari ini bibir Anda nggak kelar-kelar urusannya. Loh iya. Oh, dia bilang sama saya, Anda itu menyerang pribadi saya, katanya. Untung aja saya masih ngomong begitu ke sampean. Kalau saya tadi bawa golok, saya gorok sampean. Seminggu yang lalu buka puasa bersama di Radio 68. Saya diundang karena dulu pernah aktif di JIL. Lama, 3 tahun. Jadi orang-orang JIL itu tidak usah bicara agama sama orang JIL. Pokoknya kalau ketemu orang JIL jangan diajak debat, Pak. Pegang lehernya, tonjok aja. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Nanti bapak capek debat sama dia, ujung-ujungnya apa kata dia? Ya udah kita beda, katanya. Ya sampean begitu, saya begini. Wajar dong, kita beda pendapat, itu kan wajar. Yang tahu kebenaran kan hanya Allah. Nah itu kalimat pamungkas dia. Mau ngapain buang-buang energi? Begitu ketemu, tangkap, karungin, selesai. Buang ke laut.
Karena nanti yang dia pakai untuk memperkuat argumennya itu bukan Al-Quran dan hadis, Pak. Yang dia pakai filsafat, mau bermain filsafat, makanya mereka jago logikanya, diputar balik, luar biasa diputar balik. Saya dapat ilmu dari Jilmi. Coba bapak-bapak jawab. Ini iseng aja, Pak. Jangan ditanggapin. Allah itu kan maha kuasa. Ini kata orang jin, bukan kata saya. Allah itu kan maha kuasa, maha segala-galanya, mampu melakukan apapun yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Tapi kenapa Allah masih menciptakan malaikat? Ada malaikat yang khusus tugasnya mencabut nyawa, ada malaikat yang menyampaikan wahyu dan seterusnya. Kenapa Allah tidak melakukan sendiri perbuatan itu? Padahal Allah itu maha kuasa. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ini permainan logika. Ada yang bisa jawab, Pak? Ini kita diskusi. Udah mau azan maghrib. Oh, langsung lihat jam semuanya. Ayo, Pak, ada yang bisa jawab? Hah? Oh gitu. Jadi Allah menciptakan, tapi nggak ada kata-kata malaikat di situ, Pak. Adanya jin itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dapat pertanyaan begitu, bagus tadi pendapat beliau bagus, tapi itu sudut pandang kita Muslim. Mengkonter pertanyaan-pertanyaan demikian itu tidak boleh dijawab. Malah ajukan pertanyaan yang sama persis hakikatnya dan dia juga tidak akan bisa jawab. Jadi kalau mereka tanya demikian, tanya balik, kenapa maju itu ke depan, mundur ke belakang? Ada yang bisa jawab? Ya muter-muter di situ nanti, Pak. Kenapa maju ke depan, mundur itu ke belakang? Kenapa? Bisa dirubah nggak kira-kira? Mundur ke depan, maju ke belakang. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi ada kaedah dalam agama kita yang mengajarkan tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab pertanyaan orang bodoh, itulah jawabannya. Jangan dijawab yang begitu. Jadi tapi kita kepancing, karena seakan-akan dia bermain dengan logika yang luar biasa kan gitu. Padahal sebenarnya itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dengan tidak kita jawab, itulah jawaban terhadap pertanyaannya. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban terhadap orang bodoh, itulah jawabannya. Itu sama aja, idza nataqas safihu fala tujibhu fa inna khairum min ijabatihi as-sukut. Kalau orang bodoh ngomong, jangan ditimpalin, diamin. Karena syahwatul kalam asaddu min syahwatit ta'am. Karena hawa nafsu berbicara itu lebih kencang daripada hawa nafsu untuk makan. Orang kalau lapar makan, kenyang diam, Pak. Tapi kalau orang sudah ngomong, makin ditimpali, makin jadi-jadi, Pak. Ada orang lagi marah, megang golok. Diam lu, gua bacok lu. Terus Bapak bilang, bacok nih, bacok. Bacok beneran namanya. Bunuh diri namanya itu. Kalau udah ada orang yang begitu, jangan didekatin, jauhin, biar nggak dibacok sama dia. Jadi kalau ada orang bodoh ngoceh, yang begitu itu kan orang-orang bodoh itu. Loh kenapa bodoh? Supaha itu, supaha unnas itu, orang-orang bodoh. Bodoh itu ada dua jenis. Ada namanya jahilun basitun, bodoh mendasar. Memang karena nggak tahu apa-apa, Pak. Itu harus diajarin yang begitu. Yang paling parah itu bodoh yang kedua, namanya jahil murakkab, bodoh kuadrat itu. Yang begitu itu kan kode bodoh kuadrat, karena mereka dinamai cendikiawan.
Loh, tapi seorang cendekiawan masih punya pola pikir demikian. Itu namanya kan bodoh kuadrat namanya. Itu lebih bodoh daripada keledai. Itu dulu ada kisah dalam kearifan orang-orang Arab namanya al-ispanju. Dikit lagi nih Pak. Jadi ada 2 ekor keledai membawa barang yang berbeda. Satu keledai bawa garam, yang satunya lagi bawa kapas. Judulnya taklidul akma, mengikut sesuatu yang dia tidak tahu. Setelah sekian lama berjalan, mereka ketemulah sungai dengan tuannya itu. Nah, keledai yang membawa garam itu turun duluan minum ke sungai. Setelah minum dia sempatkan berendam. Kok agak lama berendam, dia naik kok agak ringan, dilamain. Ringan, lamain. Begitu tambah ringan dia naik ke atas, girang nih keledai ini. Ditanya sama temannya, loh kok ente girang amat? Iya tadi habis berendam kok sekarang jadi ringan badan saya. Gitu ya katanya. Kayaknya yang bawa kapas itu ikut turun, berendam juga dia. Begitu naik ke atas, tambah berat. Kapas basah. Padahal tadinya yang keberatan yang bawa garam. Dia mah ringan Pak, sebelum sampai ke sungai itu. Malah ngejek mulu dia sama yang bawa garam. Dia nggak tahu. Nah ini namanya taklidul akma itu. Orang-orang bodoh. Itu sufaha itu dalam bahasa Al-Quran. Jadi kalau ketemu orang-orang yang ngeyel begitu itu, jangan dilayani, buang energi. Bisikin aja ke telinganya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus jelas-jelas. Jadi sumul, universal. Itulah prinsip Islam tadi. Terakhir al-waqi'iyah, kontekstual, senantiasa sesuai dengan zaman, tidak pernah ketinggalan zaman ajaran Islam itu. Kalau dikatakan bahwasanya sunnah Nabi itu sudah ketinggalan zaman, justru sekarang zaman baru bisa membuktikan sunnah Nabi 1437 tahun yang lalu. Jadi kalau ada yang mengatakan semakin panjang jenggot semakin bodoh, yang ngomong itu yang bodoh. Penelitian di Amerika nanti searching di internet Pak, biar mudah. Semakin panjang jenggot seseorang itu semakin mencegah terjadinya kanker di dalam dirinya. Ada kolerasinya, nanti detailnya silahkan Bapak baca. Jadi bersyukurlah yang punya jenggot. Jadi orang yang makin panjang jenggotnya itu bukan makin panjang makin bodoh, bukan. Semakin pendek jenggotnya itu justru semakin bodoh dia. Wah, tersinggung yang nggak punya jenggot nih. Saya hanya mengkonter ngomongannya, bukan menyindir yang nggak punya jenggot. Jenggot itu kan proses. Ya. Setidaknya jenggot itu ndak usah dicari-cari alasannya, ndak usah pakai dalil juga udah mantap itu. Pokoknya jenggot itu jadi rem aja. Ya Bapak kalau udah jenggotan begini mosok nongkrong di pinggir jalan, malu sama jenggot. Mau masuk diskotik pakai jenggot begini nggak mungkin Pak. Penjaganya itu nggak enak, bener nggak enak nih. Resepsionisnya tuh. Bapak nggak salah masuk Pak. Jadi nggak usah cari dalil masalah jenggot itu. Jenggot itu aja, ya dalilnya pasti ada, pasti. Namanya sunnah. Tapi secara lahiriah saja nyata dalam kehidupan udah luar biasa manfaatnya. Kita mau naik motor pakai jenggot gini ngelihat cewek, shit. Malu sama jenggot. Bukan malu sama umur. Ya alhamdulillah daripada nggak punya jenggot bisa nyamar kemana-mana. Maka kenapa imigrasi dulu ketika pas pertama lagi naik-naiknya isu teroris Pak, kalau Bapak mau buat paspor itu disuruh cukur semuanya kan, nggak boleh ada jenggot, nggak boleh ada kumis. Kenapa? Karena nanti kalau mau dituduh jadi teroris tinggal tempelin aja, tinggal edit. Kalau orang yang udah punya jenggot nggak bisa diedit jenggotnya, alami itu. Tapi kalau nggak bisa ditempelin, buatin jenggot brewok, dibuat kayak Osama bin Laden aja bisa sekarang manusia. Jadi luar biasa. 1437 tahun yang lalu Rasulullah sudah sampai pikirannya ke sana. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasulullah itu ummiyun, kemudian ummiyun itu diterjemahkan bodoh, bukan.
buta baca tulis ummi itu. Rasulullah itu bukan orang bodoh, Pak. Orang pintar, Pak. Pintar, cuma tidak bisa baca tulis. Kenapa Rasulullah tidak bisa baca tulis? Untuk menjaga keaslian Al-Quran, Pak. Itu wahyu. Kondisi Rasulullah itu bukan kondisi yang beliau buat, tetapi Allah yang buat untuk menjaga kesucian Al-Quran. Kenapa seluruh anak laki-laki Rasulullah diwafatkan ketika masih kecil? Untuk menjaga kesucian keturunan Rasulullah, biar nggak ada yang mengklaim-klaim saya ini keponakannya Nabi Muhammad, saya ini cucunya Nabi Muhammad, saya ini dan sebagainya. Keputus nasabnya. Karena anak beliau yang sampai punya anak, sampai punya cucu Rasulullah itu cuma Fatimah. Fatimah itu anak perempuan. Sistem pengambilan nasab di dalam Arab sama dengan Indonesia, diambil dari anak laki-laki. Sama kayak orang Batak, marga, pakai marga. Makanya binnya itu kan ngikut itu. Gak ada dari anak perempuan nasab itu. Makanya Allah wafatkan semua anak Nabi Muhammad yang laki-laki ketika masih kecil. Maka tidak ada yang bisa mengklaim, karena keputus nasabnya. Loh kok sekarang kok ada yang mengklaim? Ya boleh-boleh aja. Cuma nanti sebelum nyampe ke Nabi Muhammad kan masih banyak itu. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. Anda nyambungnya kemana kan gitu. Lo tinggal pilih aja. Saya ini keluarga Nabi. Ya keluarga Nabi. Abu Jahal juga keluarga Nabi. Sampai yang mana Abu Lahabnya, Abu Jahalnya? Ya, tinggal pilih aja kan gitu. Belum tentu sampai kepada Nabi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang mau tanya, kita azan. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau tanya? Gak ada yang mau tanya ya? Mau nanya kapan azan maghrib? Masih lama gak? Itu ada jam. Silahkan. Kalau enggak kita tutup. Ya Pak Haji. Di Turki. Injil ya? Ya. Jadi itulah yang menjadi isu sentral hari ini yang ditutup-tutupi oleh Badan Kepausan Dunia. Kenapa Paus Benediktus yang asal Brazil itu mengundurkan diri? Tidak ada dalam sejarah Vatikan seorang paus itu punya masa jabatan sesingkat itu, nggak nyampe setahun, hanya 6 bulan sekian. Gara-gara itu. Jadi dalam studi perbandingan agama, kalau kita sudah belajar panjang tentang Islam dan Kristen, maka akan muncul kesimpulan orang-orang Amerika yang sekarang. I love Jesus because I'm Muslim. I'm Muslim because I love Jesus. Itulah orang Amerika sekarang. Jadi puncak dari orang Kristen, kalau betul-betul dia seorang Kristiani sejati, dia akan menjadi Muslim sejati. Kalau dia mau jujur mengikuti ajaran kitab sucinya. Karena memang kalau Injil yang asli itu tidak jauh berbeda dengan Al-Quran, tapi sudah nggak boleh dipakai karena sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi Kristen yang agak mendekati Islam itu tinggal satu di dunia, Pak. Adanya di Mesir, namanya Kristen Koptik namanya. Kristen Koptik itu mereka tidak menjadikan Yesus itu Tuhan, tapi Nabi. Kristen Koptik di Mesir itu Isa itu bukan Tuhan, Nabi. Kristen di Indonesia aja yang jadikan dia jadi Tuhan, namanya yang di Eropa sana. Cuma aneh ya Pak. Saya kadang-kadang bukan menjelekkan orang saudara-saudara kita yang non-Muslim Kristen itu, bukan. Nabi Isa itu setiap mau Natalan, tahun baru, itu kan selalu dilambangkan dengan salju dan buah cemara, kan, pohon cemara. Padahal Nabi Isa itu lahir di Bethlehem, dan di dalam Al-Qur'annya itu yang ada
ketiga itu oleh Maryam, itu pohon kurma. Iya kan? Mana ada di Timur Tengah salju? Panas gitu kok ada salju. Nah, ini Yesus yang mana ini? Saya lagi mau tanya sama teman-teman yang non-muslim. Hah? Berarti kan ada pemalsuan di sini nih. Ada pemalsuan, Pak. Ada kebohongan. Kasihan teman-teman kita non-muslim Nasrani itu, dibohongin sama pendetanya itu. Ini Yesus yang mana kok pakai cemara sama salju? Kalau Yesus yang aslinya yang bernama Isa itu lahirnya di Bethlehem, itu Timur Tengah, daerah tandus, gurun pasir, nggak ada cemara, yang ada itu kurma. Nggak ada salju, adanya padang pasir. Dan nada-nada ibadahnya itu adalah nada-nada padang pasir, gambus, Pak. Nggak ada nada-nada. Kalau nada-nada nyanyian rohani Kristen sekarang, coba ke gereja, itu nadanya nada-nada Eropa, Pak. Seriosa itu. Harusnya dia nadanya harus nada-nada kosidahan itu. Berarti kan ada sesuatu yang dibengkokkan sejarahnya ini. Kasihan, bukan mau menghina, kasihan. Yesus saja mungkin kalau lihat dari surga sekarang apa yang dilakukan orang Kristen, bingung dia. Dia lihat salju, oh apa korek putih-putih. Waktu lahir nggak ada itu. Jadi dibodoh-bodohin jadinya, nggak sesuai dengan fakta. Jadi benar itu, Pak. Cuma hanya satu-satunya kitab suci yang tidak ada kontroversinya Al-Quran. Tapi hati-hati, kemarin Bashar Assad meluncurkan Al-Quran versi Suriah, Pak. Tebal luar biasa, 3 kali tebal Al-Quran yang sekarang. Tapi jangankan kelas Bashar al-Assad, kelasnya siapa yang buat tandingan Musailamah al-Kazzab, yang buat ayat tandingan tentang Al-Fil, lewat, gak bakal. Kelasnya Bashar Assad itu masih di bawahnya Musailamah al-Kazzab. Musailamah al-Kazzab itu salah satu tokoh syair Quraisy terkemuka, Pak. Dan satu-satunya yang memiliki seni bahasa Arab dan bersyair yang luar biasa. Ada biografinya khusus itu. Buku syairnya Musailamah al-Kazzab itu kalau dibukukan sekarang itu bisa berpuluh-puluh jilid itu. Syairnya Musailamah al-Kazzab yang membuat tandingan ayat Al-Quran lewat. Apalagi Bashar al-Assad, nggak bakal. Allah yang akan menjaga, nggak ada tandingan. Udah, yang lain? Udah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi yang diberikan. Mudah-mudahan puasa kita hari ini Allah terima dan dikaruniakan rahmat dan keberkahan serta ampunan untuk kita semua. Mudah-mudahan yang ikut ngaji sore ini Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya, insya Allah. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Kita akan coba cari bahan yang lebih menarik lagi, kita perdalam apa yang kita bahas sore ini. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.